Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wulan Kusumaningrum dengan NIM 2111708 Pada kesempatan video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang motivasi belajar. Untuk memenuhi ujian tengah semester saya pada mata kuliah Strategi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI, MPD. Penjelasan pertama tentang motivasi belajar. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan motivasi belajar? Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang motivasi belajar, teman-teman. Kata motivasi diambil dari bahasa Latin yaitu movere, yang artinya dorongan dari diri sendiri untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Nah, motivasi belajar artinya dorongan dari diri sendiri atau siswa untuk mencapai tujuan belajar, misalnya pemahaman materi atau pengembangan belajar. Motivasi dapat diartikan sebagai suatu tujuan atau pendorong dengan tujuan sebenarnya, yang menjadi daya penggerak utama bagi seseorang dalam berupaya untuk mendapatkan atau mencapai apa yang diinginkannya. Dengan adanya motivasi, siswa akan senantiasa semangat untuk terus belajar, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Cara menumbuhkannya tentu bukan perkara yang mudah, karena setiap siswa memiliki karakter dan keinginan yang berbeda-beda. Nah, hal ini tentu tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab guru, namun orang tua tetap memegang peranan penting di dalamnya. Selanjutnya ada jenis-jenis motivasi. Nah, apa sih jenis-jenis motivasi tersebut? Di sini saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis motivasi. Yang pertama ada motivasi intrinsik dan yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Nah, saya di sini ingin memulai penjelasan mengenai motivasi intrinsik dahulu nih, teman-teman. Jadi, motivasi intrinsik adalah perilaku yang dimotivasi oleh keinginan internal. Dengan kata lain, perilaku yang dilakukan dengan motivasi ini yaitu sebuah hadiah untuk diri kita sendiri dan tidak perlu diberikan oleh orang lain sebagai sumber eksternal. Yang kita lakukan dalam hal ini yaitu untuk kebaikan dan kepentingan kita sendiri, bukan mengharap imbalan atau apresiasi dari orang lain. Contohnya berprestasi untuk masuk sekolah favorit atau masuk ke perguruan tinggi, dan untuk membanggakan orang tua atau sebagainya. Selanjutnya ada motivasi yang berasal dari luar, yang terjadi ketika kita termotivasi untuk melakukan perilaku yang terlibat dalam suatu kegiatan untuk mendapatkan hadiah atau menghindari hukuman. Contohnya motivasi ekstrinsik yaitu iming-iming hadiah dari orang tua jika kita berprestasi. Yang kedua, mengikuti saran atau nasihat dari guru atau orang tua, dan sebagainya. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu mengapa motivasi itu sangat penting? Nah, saya akan memberitahukan mengapa motivasi itu sangat penting dalam kegiatan belajar. Karena adanya motivasi dapat mendorong semangat belajar dan sebaliknya. Jika kurang adanya motivasi, maka akan melemahkan semangat belajar. Nah, proses pembelajaran pun akan berhasil jika mempunyai motivasi dalam belajar. Oleh karena itu, guru perlu menumbuhkan motivasi belajar siswa untuk memperoleh hasil belajar yang optimal. Guru dituntut untuk kreatif, membangkitkan motivasi belajar siswa, sehingga terbentuknya perilaku belajar siswa yang efektif. Nah, tadi sudah saya jelaskan mengapa motivasi itu sangat penting. Dan sekarang saya akan memberitahukan pentingnya motivasi dalam belajar bagi guru, yaitu yang pertama, meningkatkan dan memelihara semangat siswa untuk belajar sampai berhasil. Yang kedua, mengetahui dan memahami motivasi belajar siswa di kelas itu harus bermacam ragam. Yang ketiga, meningkatkan dan menyadarkan guru untuk memilih satu di antara bermacam-macam ragam, yaitu fasilitator, teman diskusi, pendidik, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, pentingnya motivasi dalam belajar bagi siswa yaitu yang pertama, membuat siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, menciptakan suasana kelas yang kondusif. Yang ketiga, menciptakan metode belajar yang variatif. Yang keempat, menciptakan antusias dan semangat guru dalam belajar. Yang kelima, memberikan reward kepada siswa. Yang keenam, menciptakan aktivitas yang melibatkan seluruh siswa dalam kelas seperti diskusi kelas maupun kelompok kelas. Selanjutnya, ada cara meningkatkan motivasi belajar siswa yaitu yang pertama, menggunakan pembelajaran yang tepat dan beragam. Yang kedua, menjadikan siswa sebagai pendidik yang aktif. Yang ketiga, memanfaatkan media seoptimal mungkin. Yang keempat, menciptakan kompetisi kepada siswa. Yang kelima, mengadakan evaluasi secara berkala. Yang keenam, menyampaikan motivasi secara langsung. Dan yang ketujuh, dermawan akan pujian. Sekian penjelasan motivasi belajar dari saya. Kesimpulan yang kita bisa dapat dari materi motivasi belajar yaitu motivasi sangat penting dalam kegiatan belajar karena adanya motivasi dapat mendorong semangat belajar siswa. Jika kurang adanya motivasi, maka akan melemahkan semangat belajar siswa dan proses pembelajaran pun akan berhasil jika siswa mempunyai motivasi dalam belajar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.